Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Widiantoro. Di sini ingin mempresentasikan mengenai ringkasan bab 5 dan bab 6 buku informasi e-commerce. Bab 5 yaitu mengenai security e-commerce dan bab 6 mengenai uang elektronik. Yang pertama mengenai security e-commerce, yaitu keamanan adalah kekhawatiran bagi organisasi karena menghadapi masalah ganda untuk melindungi data yang disimpan dan pesan yang dikirim. Yang kedua yaitu mengenai faktor pendorong kemunculan dan perkembangan keamanan e-commerce. Pertama yaitu kemajuan infrastruktur sistem komunikasi, meledaknya sistem perdagangan global, sistem perdagangan real time, meningkatkan rasa pengertian terhadap segala risiko yang mungkin terjadi, tersedianya teknologi sistem keamanan sebagai aset yang berharga, mengenai politik, dan pengakuan terhadap pernyataan yang sah. Selanjutnya, pembahasan tentang bidang utama keamanan sistem informasi. Ada 6 aspek, yaitu keamanan komunikasi, komputer, fisik, personal, administratif, dan media. Sistem keamanan komunikasi merupakan perlindungan terhadap informasi ketika dikirim dari sebuah sistem lainnya. Selanjutnya yaitu keamanan komputer, yaitu perlindungan terhadap informasi komputer itu sendiri. Ketiga, keamanan fisik seperti pengamanan oleh penjaga keamanan, pintu yang terkunci, sistem kontrol fisik, dan sebagainya. Selanjutnya itu keamanan personal meliputi kepribadian orang-orang yang mengoperasikan atau memiliki hubungan langsung dengan sistem tersebut. Kelima yaitu keamanan administratif, yaitu mengadakan kontrol terhadap perangkat-perangkat lunak yang digunakan. Terakhir yaitu keamanan media. Keamanan yang digunakan meliputi pengontrolan terhadap media penyimpanan yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan sistem keamanan informasi. Yang pertama sebagai confidentiality, yaitu menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau bisa dibuka atau tidak diketahui orang lain yang berhak. Yaitu integrity yang kedua, yaitu menjamin konsistensi data. Yang ketiga yaitu availability, yaitu menjamin pengguna yang sah agar dapat mengakses informasi. Yang terakhir yaitu sebagai legitimasi use, menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai konsep security e-commerce. 1. Security policy merupakan suatu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan-kegiatan pengaman. Kedua yaitu otorisasi, berupa pemberian kekuatan secara hukum untuk segala aktivitas. Ketiga, accountability atau kemampuan dapat diakses, yaitu memberikan akses ke personal security. Keempat, threat, yaitu ancaman, merupakan kemungkinan munculnya seseorang, sesuatu, atau kejadian yang bisa membahayakan aset-aset berharga. Kelima yaitu an attack, yaitu serangan realisasi dari ancaman yang tadi disampaikan. Selanjutnya yaitu safeguard, meliputi kontrol fisik, mekanisme, kebijaksanaan, dan prosedur. Yang ketujuh yaitu vulnerabilities atau lubang-lubang keamanan yang bisa ditembus. Yang delapan, risk atau risiko kerugian. Dan yang terakhir yaitu risk analysis, yaitu analisa kerugian. Merupakan proses yang menghasilkan suatu keputusan apakah pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguard benar-benar bisa menjamin tingkat keamanan yang diinginkan. Lebih dalam mengenai threats atau ancaman.
Yang pertama yaitu sistem penetration. Orang-orang yang tidak berhak atau mendapatkan akses sistem komputer diperbolehkan melakukan segalanya. Selanjutnya yaitu authorization violation, yaitu pelanggaran wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak. Ketiga, planting, yaitu ancaman yang terencana. Selanjutnya yaitu communication monitoring. Penyerang dapat melakukan monitoring semua informasi rahasia. Selanjutnya communication tampering. Penyerangan mengubah informasi transaksi di tengah jalan pada sebuah jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu repudiation, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau komunikasi. Oke, cukup. Sekarang mengaplikasikan metode security dalam e-commerce. Yang pertama yaitu metode enskripsi, merupakan metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik yang menggunakan kunci-kunci tertentu. Metode enskripsi umumnya terdapat 3 jenis, yaitu kombinasi public key merupakan kunci yang dikenal umum, sedangkan private key merupakan kunci yang hanya dikenal pemiliknya saja. Yang kedua, certificate authority atau digital signature. Itu merupakan suatu lembaga yang menjamin keabsahan dari public key, biasanya berupa digital signature. Yang ketiga yaitu secure electronic transaction, merupakan teknologi yang digunakan dalam set gabungan antara teknologi public key, private key dengan teknologi digital signature. Kalau tadi metode enskripsi, yang sekarang metode virtual private network atau VPN. Yang pertama yaitu tunneling. Dalam bentuk VPN dibuat suatu lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lain dari satu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Yang kedua yaitu firewall. Firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak mengakses jaringan kita. Hal ini bisa menyembunyikan alamat sehingga tidak dapat dilacak oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Cukup sekian mengenai bab 5 mengenai security e-commerce. Selanjutnya lanjut ke bab 6 mengenai uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan secara elektronik. Kriterianya yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, yaitu nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Metode pembayaran elektronik ada 4. Yang pertama yaitu Electronic Funds Transfer atau EFT. EFT fleksibel dan dapat menangani volume transaksi dengan banyak konsumen dan komersil, baik lokal maupun internasional. Kekurangannya yaitu semua transaksi harus melalui sistem perbankan yang secara hukum diperlukan untuk mencatat setiap transaksi. Selanjutnya yang kedua yaitu digital cash, merupakan sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda digital atau tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private. Digital cash dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu anonymous atau identified, kedua online atau offline, dan yang ketiga smart cards. Selanjutnya mengenai electronic cash, merupakan sistem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menarik
dan melakukan setoran tunai secara elektronik melalui internet. Untuk menggunakan electronic cash diperlukan rekening bank digital dan perangkat lunak klien electronic cash untuk menarik uang dari rekening bank dan menyimpannya di komputer pribadi. Selanjutnya itu kredit card adalah pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Kelemahannya yaitu tidak mendukung orang ke orang untuk melakukan transfer yang tidak memiliki privasi uang tunai. Nah, selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja digital cash. Jadi digital cash bisa bekerja bila pemilik digital cash telah mengajukan digital cash tersebut ke dalam bank, dan apabila bank telah menerbitkan, bank telah menyetujuinya, dia memilikinya. Lalu saat dia membelanjakan ke toko, membelikan apapun itu ke toko akan mengonfirmasi ke bank apakah benar itu miliknya dan apakah jumlahnya cukup. Apabila sudah dikonfirmasi dan ternyata benar dan memenuhi syarat, bank secara otomatis akan mentransfer ke rekening toko tersebut sebagai pembayaran digital cash sang pembeli tadi. Selanjutnya itu mengenai protokol digital cash. Pertama yaitu online. Dalam sistem online, merchant akan berkomunikasi dengan bank setiap kali terjadi transaksi. Untuk yang kedua, offline, yaitu tidak dibutuhkan komunikasi antara merchant dan bank sampai transaksi antara merchant dan customer selesai. Yang terakhir yaitu observer. Chip observer berisi basis data mengenai bagian digital cash yang digunakan oleh smart card. Nah, sekarang protokol digital cash berdasarkan bentuknya. Ada dua, yaitu electronic coin dan electronic check. Electronic coin memiliki nilai yang tetap dan pihak yang menggunakan sistem ini akan membutuhkan beberapa koin dalam nominal yang berbeda. Yang kedua yaitu electronic check dapat digunakan dalam jumlah berapapun sampai pada suatu nilai maksimum dan kemudian dikembalikan untuk mengambil cash yang tidak digunakan. Terakhir yaitu penyampaian mengenai Tatsuaki Okamoto dan Suo Ota yang telah mendaftarkan 6 properti mengenai sistem digital cash yang ideal. Yang pertama yaitu independen. Keamanan digital cash tidak bergantung kepada lokasi fisik. Yang kedua itu security. Digital cash tidak dapat diduplikat dan digunakan kembali. Yang ketiga yaitu privacy. Kerahasiaan user harus dilindungi. Tidak ada siapapun yang bisa melacaknya. Yang keempat, offline payment. Saat user membayar barang-barang yang dibelinya menggunakan electronic cash, protokol antara user dan merchant dieksekusi secara offline. Artinya, toko tidak perlu terhubung dengan host untuk memproses pembayaran user. Yang kelima yaitu transferability. Digital cash dapat diserah terimakan kepada user lainnya. Yang terakhir yaitu divisibility, yaitu bagian dari digital cash dengan nilai tertentu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan nilai yang lebih kecil. Oke, baik, cukup, terima kasih. Itu saja penyampaian saya mengenai ringkasan buku informasi e-commerce bab 5 security e-commerce dan bab 6 uang elektronik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.